Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan bahas tentang algoritma routing OSPF ya. Lanjutkan dari yang kemarin. Oke, sebentar saya share screen dulu. Oke. Nah, OSPF ya. Ini sedikit berbeda dari apa yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu RIP dan eGRP ya. Nah, pada OSPF ini menggunakan algoritma Dijkstra ya. Mungkin Anda mengenal algoritma Dijkstra ini untuk mencari router terpendek. Jadi kalau kemarin pada algoritma RIP ya, itu dia menghitung jaraknya dari jumlah router yang dilalui untuk mencapai ke tujuan. Kemudian kalau algoritma eGRP kemarin, dia selain dia tahu tetangganya, tetangga saya siapa, dia juga memiliki map ya, memiliki peta keseluruhan terhadap network tersebut sehingga dia tahu harus mengirim data kemana lewat mana ya. Nah, sama halnya dengan OSPF ya, dia mencoba untuk membuat gambaran network secara penuh yaitu menggunakan algoritma Dijkstra. Jadi algoritma ini dia akan tahu kalau mau mengirim data ke subnet sekian itu harus melalui router yang ini jalurnya. Nah, seperti itu ya. Nah, cuman pada OSPF ini dia memiliki beberapa perhitungan yang dinamakan dengan namanya link cost ya. Kalau di RIP kemarin itu link cost-nya hanya sebatas jumlah hop yang dilalui, jumlah router yang dilalui mencapai tujuan. Kemudian kalau di eGRP kemarin itu apa ya? Kemarin itu dia tetangganya saja yang dia tahu, dia nggak tahu secara apa namanya keseluruhan, tapi dia juga punya map ya. Nah, pada OSPF ini selain dia menghitung berapa jumlah hop-nya, berapa jumlah router yang dilalui untuk mencapai tujuan, dia juga mempertimbangkan apa namanya bandwidth dari setiap router itu. Kemudian dia mempertimbangkan latency. Latency itu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ke tujuan. Nah, itu jadi banyak pertimbangannya sehingga nanti dia akan menentukan jalur tercepatnya itu lewat mana untuk mencapai ke network yang dituju oleh data tersebut ya. Nah, untuk konfigurasinya di paket tracer ada sedikit perbedaan ya. Di sini ada yang namanya wildcard ya. Jadi kalau kemarin di eGRP kan cuma network berapa gitu aja. Nah, di sini ada namanya wildcard dan ada area ya. Nah, algoritma OSPF ini dia akan mengirimkan paket pada area yang sama ya. Jadi internetwork ini. Internetwork ya. Intranetwork di area yang sama. Nanti kalau area berbeda nanti itu jadinya internetwork nanti. Nanti kita akan pakai BGP aja untuk itu ya. Nah, oke. Sekarang saya akan bahas sedikit tentang apa itu wildcard ya. Nah, wildcard itu untuk mengindikasikan ukuran dari subnet ya, atau gampangnya dianggap saja kebalikannya dari subnet mask ya, kebalikan dari subnet mask. Gampangnya seperti itu. Nanti detailnya bisa Anda pelajari di kelas teori Anda ya. Oke, ini contohnya. Misalnya, saya punya subnet mask 255.255.255.0 ya. Ini kalau CEDR-nya berapa? /24 ya. /24. Nah, ini kalau kita ubah menjadi versi bitnya, nah seperti ini. Ya, 255.255.255.0. Nah, wildcard-nya bagaimana menghitungnya? Wildcard-nya adalah kebalikan dari subnet mask. Nah, ya, maka wildcard-nya 000.255 ya. 000.255. Oke, jadi nanti seperti itu menulisnya di OSPF ya. Oke, coba lagi. Subnet masknya 255.255.255.252 ya. Kalau diubah menjadi bentuk biner seperti ini. Ya, 252. Ini kalau CDF-nya slash berapa ini? Berapa? /30 ya. Garis miring 30. Nah, wildcard-nya kebalikannya dari 252, yaitu 0003. Loh Pak, kok bisa 3? Dari mana 3? Kan maksimalnya ini kan 255. Nah, sedangkan si subnet masknya ada 252, maka selisihnya adalah
3. Jadi kalau dituliskan dalam biner seperti ini. 00011 nilainya 3. Oke ya, jadi seperti itu tentang wildcard mask ya. Nah, jadi sekarang Anda sudah paham maksudnya ini apa ya. Kemudian area ini adalah area untuk membroadcast datanya. Nah, kali ini kita akan belajar dulu tentang internetwork. Jadi router kita akan membroadcast di area yang sama ya. Oke, baik, kita akan melihat ke paket tracer kita ya. Nah, ini seperti yang kemarin ya, topologinya masih sama. Kita tes dulu. Oke ya, sukses ya. Sukses ya. Ini lokalnya sukses. Kemudian kalau pengen tahu nah ini ya. Ini kan kemarin selalu yang pertama mesti gagal. Nah, itu kenapa sih? Ya, oke, ini prosesnya. Oke, pertama dia akan mengirimkan paket ARP-nya dulu. Oke, setelah ARP-nya dia bisa dikirimkan, ya, baru SCMP-nya akan dikirimkan. Nah, seperti itu. Maka yang kedua baru dia akan sukses. Ya, jadi pertama dia akan mengirimkan paket ARP dulu, ya. Perhatikan ARP yang muncul, ya, ARP dulu. Setelah dia berkenalan, yang kedua baru SCMP-nya yang dikirimkan. Nah, yang pertama kan dia pasti akan fail dulu ya. Fail dulu, yang kedua baru dia sudah kenal, langsung dia mengirimkan SCMP. Oke, seperti itu ya. Nah, oke, cek lagi antar network fail ya, tidak bisa karena dia nggak tahu harus kemana, kita belum pasangkan algoritma routingnya. Ya, yang terjadi adalah seperti ini prosesnya. Nah, nyampe di router, nah dia di drop, dia nggak tahu teman tujuannya. Baik, sekarang kita akan memasang algoritma routingnya. Oke ya, bisa dilihat dulu. Oke, seperti biasa kita enable dulu, masuk ke mode config terminal. Ya, nah perintahnya router OSPF ya 1 ya. Ini sama seperti eGRP kemarin. Ini ID-nya tidak harus sama di setiap router, tapi disarankan sama saja agar gampang nanti kalau ada errornya ya. Oke, kemudian kita pasang networknya dulu. Router 0, networknya yang lokal dulu aja ya. Lokal 192.168.10, kemudian wildcard-nya sekarang 0000255. Oke. Kemudian areanya 0 aja ya. Oke, ini kita pasang untuk yang ke lokal networknya dia. Oke, sekarang kita pasang ke tetangganya nih. Ya. Network 10 11 0, wildcard-nya 0003 ya. Areanya 0. Ini yang ke sini. Kemudian sekarang yang ke sini. Network 10 15 0 0003, areanya juga 0. Ini yang ke bawah sini ya. Nah, sekarang yang ke kanan. Nih, 16. Networknya 10 10 16 0 0003, areanya 0. Oke, jadi sekarang router ini sudah memiliki algoritma routing OSPF ke semua link yang terhubung ke dia. Ya, sekarang kita tinggal mengkonfig tetangganya. Ya. Oke, sekarang ke tetangganya. Enable. Ya, yang ini ya sekarang kita di router 1 ya. Configure terminal. Ya. Kemudian kita router OSPF 1 ID-nya. Network-nya dulu, lokal dulu aja ya. 192.168.20. Kemudian wildcard-nya 000.255.
areanya 0. Oke, sudah yang lokal. Kemudian network ke router 0. 10, 10, 11, 0, 0, 0, 0, 3, area 0. Oke, di sini. Dan sekarang yang ke 12 ya. Networknya 10, 10, 12, 0, 0, 0, 0, 3, area 0. Oke, ini ada notifikasi ya bahwa sudah terjadi komunikasi dengan router 0 ya. Mereka berdua sama-sama menggunakan OSPF ya. Oke, kita cek di sini ya. Nah, ini ada pesan yang sama. Ya, ada pesan yang sama. OSPF exchange ya. Ya, ada komunikasi di sini. Jadi sekarang kalau kita cek di tabel routingnya, show IP route, ya, nah ini sudah ada nih, OSPF ya, mana nih OSPF ya. Oh, jadi si router 0 dia tahu ada subnet 192.820 itu dapat diakses melalui ini 10.10.11.2. Dan ini juga sama show IP route. Dia tahu ada subnet ini 10 dapat diakses melalui 10.10.11.1 melalui router 0. Oke ya, seperti itu. Jadi seharusnya sekarang sudah bisa saling mengirimkan data. Oke, kita cek saja. Cek simulation filternya OSPF. Ya. Oke. Cek apa yang terjadi. Pertama, dia akan mengirimkan paket ASMP. Loh, kenapa kok nggak pakai RP dulu, Pak? Karena nanti sudah kenal sebelumnya ya. Nah, ini sekarang. Nah, ini udah kenal dia. Dia kenal, dia udah tahu mengirimkan ke tujuannya dan bisa balik lagi. Sekarang sudah sukses. Oke? Nah, sekarang kita tinggal config teman-temannya. Ya. Ya, di sini enable conft ya atau configure terminal sama perintahnya. Router OSPF 1 network 192.168.3.0 ya, lokal networknya dulu kita pasang. Kemudian wildcard-nya 000255, areanya 0. Oke. Kemudian kita pasang ke yang router 1. Network 10.10.12.0.0.0.3, areanya juga 0. Oke. Ini paket OSPF-nya nanti akan saling terkirim dia. Kemudian ke sini ya, ke 13. Kayak yang ini. Network 10.10.13.0.0.0.3, area 0. Oke. Nah, udah connect ketiga. Ini kalau kita jalankan simulation-nya dia akan dikirim ke semuanya. Yes, ya kan? Nah, ini centang, ini silang. Kenapa kok ini centang? Karena router 1 juga sudah menggunakan OSPF. Nanti akan muncul notifikasi kayak tadi, ya. Nah, yang router 4 kenapa silang? Karena router 4 belum kita config OSPF-nya. Jadi dia masih belum kenal. Nah, yang ini, yang PC ini, dia juga silang. Kenapa? Karena dia nggak pakai OSPF. Ya, karena dia PC. Oke, sekarang lanjut. Kita setting yang ini. Router 4, enable configure terminal, ya. Router OSPF 1, networknya lokal dulu, 4.0, wildcard-nya 000255, areanya 0. Oke, ini yang ke sini, ya. Sekarang ke yang tetangganya. Network 10.10.13.0, wildcard-nya 0003, areanya 0. Ini yang ke sini. Ya. Dan satu lagi, network 10.10.14.0,
wildcard-nya 03, areanya 0. Ini yang ke sini. Oh iya, ada satu lagi yang ke ini. Satu lagi, network 10, 10, 16, 0, wildcard-nya 003, areanya juga 0. Nah, ini yang ke sana. Oke. Kita jalankan simulasinya. Nah, ya, terkirim ya. Ya, yang ini belum kita setting OSPF-nya, jadi dia masih silang. Oke. Sekarang kita lanjut di sini. Enable const router OSPF1, kemudian networknya kemana dia? Networknya dia kita setting ke yang itu dulu. Ke yang 15 nih ya, yang ke 15 dulu. 10 lokal dulu deh. Lokalnya nih 192.168.5.0, wildcard-nya 000.255, areanya 0. Kemudian network router 0, 10.10.15.0, wildcard-nya 0003, areanya 0, dan satu lagi 10.10.14.0, wildcard-nya 003, areanya 0. Oke, semua udah saling terhubung ya. Nah, ini ya, semuanya sudah centang semua. Oke. Nah, maka sekarang mestinya kita bisa kirim paket dari sini ke sini. Oke ya, fail. Pertama dia fail. Kenapa? Karena belum ketemu, belum ada ininya, belum ada apa? Jalurnya. Oke. Yang kedua, nah ini. Dia nggak tahu ARP-nya. Nih. Ya, kita kirim lagi dari sini ke sini. Oke, yang ini kita lihat. Nah, ini oke, nyampe tujuan, balik lagi, balik lagi. Oke. Ya, sukses ya. Dan terjadi. Ya, yang awal tadi fail kenapa? Karena router 4 belum kenal dengan PC-nya yang dituju oleh paketnya tadi. Jadi dia harus ngasih ARP dulu. Seperti itu. Berikutnya udah bisa ya. Oke. Nah, kita lihat di router 0 show IP route yang OSPF saja. Nah, ini. Sekarang router 0 jadi tahu bahwa ada subnet ini 192.168.2.0 bisa dijangkau melalui 11.2. Ini ya, 2.0 ya. Dia juga tahu ada subnet 192.168.3.0 bisa dijangkau melalui 11.2. Ini. Jadi yang dia tahu hanya tetangganya saja. Nah, jadi dia tahu ada subnet ini, tapi dia hanya tahu lewat tetangganya. Dia nggak tahu bahwa nanti akan ada router yang lain lagi. Nah, itu urusan dari router 1. Nah, seperti itu ya. Dan seterusnya. Ini yang 4.0 dijangkau dari 16.2 ini, router ini. Dan yang 5.0 dijangkau melalui 15.1. Nih, router yang ini. Oke, seperti kemarin kita akan coba skenario untuk memutuskan jalur ya. Jalur yang mana yang mau diputusin? Misal ini. Yes, ini saya putusin ya. Nah, ya, maka ada notifikasi. Ini dia down, interface down ya. Nah, kita lihat apakah ada perubahan di routing tabelnya. Oke. Di sini untuk subnet 20 ya. Ya, subnet 192.168.2 itu hilang. Ya, hilang, nggak ada. Dia nggak tahu, ya. Oke, sekarang kita paksa dia untuk cari tahu. Nah, ini membutuhkan beberapa kali broadcast. Nah, ini. Perhatikan, oke, ini saya delete aja lah. Nah, ini. Dia butuh OSPF broadcast. Oke, sambil dia broadcast, kita cek ya, apakah ada perubahan di routing table-nya. Oke. Ya, belum ada perubahan. Ya. Nah, kita paksa saja. Saya mau kirim dari sini ke sini. Nah, lihat.
Lewat mana dia? Lewat sini, lewat sini, lewat sini. Nah, oke ya. Jadi meskipun dia jalurnya putus, tetap tahu. Nah, ini. Jadi dia tahu ada subnet 4.0 itu bisa dijangkau melalui 16.2 melalui sini. Gitu. Nanti yang menuju ke subnet 2.0 ternyata harus melalui 2 router lagi, itu urusannya si router-router tetangganya. Ya. Oke, ini kita putuskan juga. Coba. Tes, gitu ya. Ya, down juga. Oke, ya. Ini berubah nih. 40 melalui 15.1. Kalau tadi kan 40 melalui 16.2 ya. Karena 16.2-nya dia putus, maka tetap bisa dijangkau tapi melalui 15.1. Jadi dia muter sedikit. Tapi tetap bisa. Nah, ini loh kan muter dikit. Tapi bisa. Oke. Baik, demikian untuk OSPF. Kita akan lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu kita akan ngomong tentang BGP. Ya. Baik, demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.